Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Izzatul Jannah dari program studi komunikasi penyiaran Islam NIM 430101808020 Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama memahami tentang kegiatan keagamaan sosial yang ada di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan dua pendekatan sosial, yakni pendekatan sosiologi dan juga antropologi seperti peta konsep yang saya paparkan di sini. Seperti yang sudah dipaparkan pada peta konsep, ada beberapa contoh kegiatan keagamaan sosial. Yang pertama pada masa bulan puasa, yakni ada beberapa contoh pada masa bulan puasa teman-teman. Yang pertama ada sholat tarawih, ada buka bersama, ada tadarus Al-Quran, dan juga ada zakat fitrah. Kedua, pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri sendiri ada juga kegiatan keagamaan seperti sholat Hari Raya Idul Fitri dan juga halal bihalal. Dari beberapa contoh yang sudah disebutkan tadi dan juga yang sudah dipaparkan pada peta konsep, mari kita gabungkan kegiatan-kegiatan tersebut melalui dua pendekatan sosial. Yang pertama ada pendekatan sosiologi. Sosiologi itu ada sejak masyarakat atau manusia itu sendiri lahir, dan kemudian mereka membentuk sebuah koloni atau juga membentuk sebuah kelompok yang sama atau yang sesuai baik dari segi ide maupun dari segi keagamaan. Sama halnya dengan sosiologi agama. Sosiologi agama juga mempelajari masyarakat atau manusia. Hanya saja sosiologi agama memandang lebih ke dalam agama, namun kegunaannya sama-sama untuk mencapai keterangan penelitian ilmiah. Dalam agama banyak sekali hal-hal yang mencangkup persoalan-persoalan sosial, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah berisi tentang keadaan sosial. Apakah teman-teman semua tahu bahwa ibadah yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan secara sosial bisa mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan secara perorangan atau individu? Jawabannya iya, karena ibadah mengandung nilai sosial. Apabila dilakukan secara bersamaan atau dilakukan secara sosial, pahala yang didapat akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan secara perorangan atau individu. Contohnya saja pada sholat tarawih. Jika kita melakukan sholat tarawih secara bersamaan atau secara berjamaah, itu sama saja kita melakukan seperti sholat seharian full atau semalam full. Karena dengan sholat tarawih kita bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara sesama Islam. Pahala yang didapat pun jauh lebih besar jika kita melakukan secara bersama-sama dibandingkan kita melakukan secara individu atau perorangan. Dari situlah agama sangat mengutamakan hal-hal yang ada di kehidupan sosial. Masyarakat Cibarusah bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sosial karena menurut kami ini merupakan suatu cara untuk bisa saling mengikat tali silaturahmi antara individu dengan individu lain. Lanjut pada pendekatan yang kedua, yakni pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi atau antropologi sendiri merupakan suatu bentuk ilmu yang bisa memahami hal-hal dengan cara melihat wujud praktik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sosial. Contohnya pada sholat tarawih lagi ya teman-teman. Nah, pada sholat tarawih itu awalnya Nabi besar Muhammad SAW hanya melakukan sholat tarawih dan 3 malam dengan jumlah rakaat yang tidak diketahui. Namun pada zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih dilakukan pada setiap malam di bulan suci Ramadan selama 30 hari full dengan melakukannya 20 rakaat salat tarawih ditambah dengan 3 rakaat salat witir. Di Indonesia pun melakukan 20 rakaat ditambah 3 witir, dan ini juga sudah disepakati oleh 4 mazhab fikih sebagai bentuk yang ideal dan juga masyhur. Dengan adanya pendekatan antropologi, kita dapat melihat
perkembangan agama bisa praktikkan serta diyakini oleh masyarakat sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.